Jumpa lagi dengan Pengguru Channel. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana cara melakukan PKG dan PKKS pada platform Merdeka Mengajar, yaitu penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar atau biasa dikenal dengan PMM. Baik, langsung saja kita ke TKP. Kita akses PMM. Kita klik. Nah, di sini karena saya sudah login dengan menggunakan akun Belajar ID, hingga tampil halaman PMM seperti ini. Berikut kita masuk ke pengelolaan kinerja, karena kita akan fokus pada pengelolaan kinerja guru dan pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kita klik. Oke, di sini ada isian perencanaan kinerja. Kita lanjut. Rencanakan kinerja selama 1 semester. Nah, di sini sebelum melakukan perencanaan kita diberikan pilihan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan masing-masing. Contohnya misalnya kalau saya klik untuk sekolah saya, di sini ada 3 dimensi yang nilainya cukup yang menjadi rekomendasi: manajemen kelas, dukungan psikologis, dan metode pembelajaran. Manajemen kelas itu pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional. Kemudian dukungan psikologis yang dimaksud itu praktik pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologis siswa untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan perasaan diterima tanpa dibeda-bedakan. Dan yang ketiga, metode pembelajaran, praktik pembelajaran interaktif sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Oke, saya mengerti. Kemudian di sini kita diberikan ada 8 pilihan dimensi. Ada 2 dimensi mengenai manajemen kelas, yaitu penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas. Kemudian ada 3 dimensi untuk dukungan psikologis, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, dan ada 3 dimensi metode pembelajaran, yaitu aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif. Baik, kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini saya sudah mengisi rencana hasil kerja atau RHK yang saya pilih pada semester kali ini. Untuk yang pertama di sini saya pilih meningkatnya. Nah, ini yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Saya mencoba menargetkan secara kuantitas itu 4 kegiatan dalam semester ini, hingga poinnya ada 16. Kemudian untuk RHK kedua saya pilih untuk meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar atau Kombal. Itu ada 1 kegiatan, targetnya pada semester ini, dan poinnya ada 4. Rencana hasil kerja, meningkatnya kompetensi yang ketiga itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikasi di bidang pendidikan kebudayaan riset dan teknologi. Targetnya secara kuantitas itu 1 kegiatan dalam semester ini, poinnya ada 8. Dan RHK keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Nah, di sini rencananya untuk pelatihan mandiri PMM saya pilih 2 kegiatan, poinnya ada 16, jadi per kegiatan ada 8 poin. Kemudian RHK kelima, nah di semester ini saya coba untuk mendaftar pada program
pengajar praktik, salah satu bagian dari pendidikan guru penggerak. Saya masukkan di RHK ke-5 untuk semester ini. Semoga bisa lanjut sampai di semester depan. Ini RHK yang coba saya susun di sini ada total poinnya itu 172 poin. Sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu atau tidak terlalu ribet harus memilih banyak poin, cukup poin standar bisa pada angka 32 poin itu minimal ya. Minimal 32 poin saja Bapak sudah bisa menyusun RHK selama 1 semester. Oke, berikut saya lanjut ke tugas tambahan karena saya menganggap bahwa ini cukup, saya tidak usah menambah lagi. Ke tugas tambahan itu di sini ada 3 RHK yang saya pilih. Ini pertama, meningkatnya kinerja satuan pendidikan dalam pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala bengkel. Jadi saya dari SMK, saya sebagai seorang kepala bengkel, makanya saya pilih satu kegiatan untuk kepala bengkel. Kemudian yang RHK kedua itu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai GKK juga atau bursa kerja khusus. Nah di sini yang ketiga, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai penilai kinerja guru atau tim PKG yang ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah bersama beberapa tim di sekolah kami. Oke. Di sini di tugas tambahan saya pilih tiga RHK saja. Kemudian saya lanjut ke perilaku kerja. Nah di sini perilaku kerja ada sekitar 7 poin indikator dan perwujudan perilaku kerja yang biasa disingkat dengan berakhlak. Jadi yang berorientasi pada pelayanan, aspek yang berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, serta kolaboratif. Jadi silakan Bapak Ibu memilih yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin targetkan, mencapai. Oke, berikut kita lanjut ke rangkuman. Nah, di sini rangkuman perencanaan kinerja kita selama 1 semester. Ini sebelum lanjut untuk ajukan, nah, ini kita harus periksa dulu, kita baca dengan teliti apakah sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, itu tentu ini bahasanya bahasa proposal, sehingga ini sebenarnya karena ini bahasa proposal, pengajuan ke atasan, ke kepala sekolah, ini sifatnya bisa di cancel ya, atau dibatalkan oleh pimpinan, oleh kepala sekolah ketika misalnya ada perencanaan kita yang menurut pimpinan kita itu tidak perlu atau tidak terlalu mendesak atau tidak terlalu penting. Nah, ini kemudian bisa dibatalkan oleh pimpinan. Oke. Kemudian apabila dianggap sudah sesuai, maka kita tidak usah ubah, kita langsung lanjut ke ajukan. Nah, di sini ada peringatan, ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Atasan akan lanjut memeriksa, mohon diskusi dengan atasan terlebih dahulu, atau simpan draft jika diperlukan. Ini tersimpan kalau diperlukan, kemudian ajukan kalau dianggap sudah memang fix untuk dilanjutkan. Demikian tutorial pengelolaan kinerja guru yang bisa saya share ke Bapak Ibu. Semoga perencanaan kita dapat mencapai target sesuai dengan ekspektasi pimpinan dan semakin memajukan dunia pendidikan Indonesia. Salam bahagia, salam pembelajar, bergerak dan menggerakkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.